Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Kapolri telah memutasi sekitar 25 orang yang diduga merusak dan menghilangkan barang bukti. Apakah langkah ini akan benar-benar memudahkan pengungkapan kematian Brigadir Yosua? Kita sudah terhubung dengan Ketua Harian Kompolnas, Bapak Benny Mamoto. Pak Benny, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Benny, tanggapan Anda bahwa kemudian ada 15 orang yang dimutasi, 25 orang yang diperiksa secara internal. Sejauh mana langkah Kapolri ini bisa benar-benar memudahkan pengungkapan kematian Brigadir Yosua? Ya, yang pertama tentunya kami dari Kompolnas menyampaikan apresiasi atas langkah tegas, langkah yang relatif cepat kalau dibandingkan dengan sejak pembentukan tim khusus ini. Dan inilah yang diharapkan oleh publik tentunya, bahwa ada langkah tegas dari pimpinan Polri dan tercermin dari pemutasian perwira ke Yatma, kemudian juga dalam kaitan ini tentunya akan sangat membantu dalam rangka pemeriksaan nanti. Karena sebelumnya mereka kebanyakan ada di Propam, di mana Satker itu tugasnya menegakkan etik dan disiplin. Nah, maka nanti bisa ada konflik kepentingan kalau mereka masih ada di situ. Maka dengan pemutasian ini diharapkan lebih efektif pemeriksaan dalam rangka memutaskan kasus ini. Nah, pemeriksaan pemutasian ini adalah hasil dari kerja tim pengawas yang mendalami penanganan perkara ini sejak awal di tingkat Polres, kemudian di tingkat Polda. Apakah mereka sudah melaksanakan tugas sesuai SOP, kemudian profesional, apakah ada penghilangan barang bukti atau pengurusan barang bukti dan sebagainya, ini sudah didalami oleh tim pengawas. Keluarlah rekomendasi dan sudah dilaksanakan rekomendasi itu. Ya. Pak, dari rekomendasi Kompolnas lalu berujung ada pemeriksaan internal dan juga mutasi. Bagaimana bisa 25 anggota diperiksa karena ada dugaan pelanggaran etik, ketidakprofesionalan dalam mengolah TKP, bahkan disampaikan oleh Kabareskrim tadi malam bahwa ada upaya menyembunyikan atau bahkan menghilangkan barang bukti. Ini sengaja atau tidak sengaja? Ya, kalau dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, memang terbukti bahwa ini ada unsur kesengajaan ya, bukan kebetulan. Bukan karena tidak punya kompetensi mengolah TKP, sehingga tindakannya itu misalkan merusak TKP dan sebagainya. Tetapi karena melibatkan beberapa orang dan hasil pemeriksaan ternyata juga ada keterhubungan satu dengan yang lain. Karena mereka bertugas pada satuan kerja yang sama. Ya, ya. Pak Benny, kalau kemudian dugaan kuat dilakukan secara sengaja, kita ingat Menko Polhukam sempat mengatakan bahwa kasus baku tembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo bukan kasus biasa. Yang saya soroti adalah karena ada psikohierarkial dan juga psikopolitis. Adakah benang merah, terutama di psikohierarkial, dengan pihak-pihak yang diperiksa dan juga dimutasi oleh Kapolri tadi malam, bahwa ada pihak yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan sesuatu? Ya, kalau kita melihat dari kepangkatan, dari jabatan mereka, memang secara hierarkis terlihat ada keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu, langkah dengan pemutasian ini diharapkan struktur itu sudah tidak ada lagi. Hierarki dalam satu struktur tidak ada lagi, sehingga diharapkan masing-masing bisa menjelaskan, menceritakan apa adanya, apa yang terjadi sesungguhnya. Iya, iya. Dari yang dimutasi dan juga diperiksa, menurut Anda, siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk bisa diduga kuat memberikan perintah kepada 25 orang dari Propam, Polres Jaksel, Polda Metro Jaya, bahkan Bareskrim? Ya, untuk substansi pemeriksaan ini tentunya dari pihak kepolisian atau tim sus dalam hal ini yang lebih menguasai. Tetapi setidaknya marilah kita ikuti perjalanan penanganan ini. Mana yang nanti masuk kategori pelanggaran etik
dan mana yang masuk ranah pidana. Nah, ketika masuk ranah pidana, maka ini bisa nanti didalami lebih jauh motivasinya apa. Hmm. Mhm. Pak Beni, sempat disampaikan oleh Kapolri tadi malam bahwa ada 4 orang yang ditempatkan di tempat khusus untuk dimintai keterangan selama 30 hari ke depan. Siapakah 4 orang yang ditempatkan di tempat khusus ini? Apakah ada informasi dari Kompolnas? Kami belum mendalami sampai ke sana, dan nantinya akan ke sana, karena kami sesungguhnya jadwalnya, itu kami akan mendengar paparan dari Puslapfor, Pusinafis, dan Digital Forensik. Itu jadwal kami. Namun dengan perkembangan kemarin ini, kami tentunya juga akan mendalami informasi yang lain. Apakah perlakuan ini seperti apa? Kita lihat perlakuan jika ada 4 orang yang ditempatkan di tempat yang khusus untuk dimintai keterangan. Ini bukan sebuah hal yang biasa disampaikan juga kepada masyarakat untuk menjalani atau mengikuti proses hukum yang tengah berlangsung, terutama dari proses dimintainya keterangan dari 4 orang sampai harus masuk atau ditempatkan di sebuah tempat yang khusus. Ya, tempat khusus ini dalam pengertian adalah mereka dapat perlindungan, dapat pengamanan, tetapi juga dalam rangka intensifikasi pemeriksaan karena mengejar waktu. Nah, diharapkan dengan ditempatkan di tempat khusus, maka tidak bisa dia kemudian berkomunikasi dengan yang lain, mungkin akan mengarang cerita atau mungkin akan berbohong. Itu tidak bisa karena sudah diamankan di tempat khusus tersebut. Sekali lagi, ini tujuannya adalah untuk percepatan proses sekaligus percepatan pengungkapan kasus ini secara tuntas. Baik, Pak Beni, terakhir tempat khusus yang dimaksud itu seperti apa? Terisolasi seperti penjara atau tempat seperti rumah aman? Ya, kalau rumah aman kan perlindungan di LPSK. Kalau di kita ya tempat khusus bisa di ruangan khusus, bisa di tempat yang memang sekali lagi ada sisi pengamanannya untuk keselamatannya juga, tetapi juga terisolir dari komunikasi dengan pihak lain. Ini penting supaya keterangannya dia nanti bisa murni. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto. Semoga apresiasi yang disampaikan tadi di awal oleh Kompolnas bisa terus menjadi semangat untuk membuka kasus ini secara terang benderang dari pihak kepolisian. Terima kasih untuk waktu dan juga keterangan Anda di Metro hari ini.